Selamat datang kembali di podcast KBKS. Kata budaya, kata siapa bersama kata rempah. Mendaing semesta, mengarung samudra, rempah berkata bersama saya, Nicolin Enjoy Rizal, Laskar Rempah dari Provinsi Maluku. Tetapi saya tidak sendiri loh, saya bersama Nasya Ardina dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Jubel dari Laskar Rempah Sulawesi Utara, dan saya Doni dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Nah, aku mau nanya sama Bang Jubel dulu nih. Bang Jubel, kiranya bajunya bagus banget tuh. Iya, bagus ya. bagus. Bagus nih. Nah, aku punya sedikit kata-kata buat Bang Jubel. Apa tuh? Bang Jubel, tahu nggak hari ini hari apa? Aduh. Nggak tahu tuh. Kok nggak tahu? Hari apa ya? Hari Kamis. Ya, hari Kamis. Salah lah. Emang Hari apa nih? Hari ini kamu ganteng banget. Aduh. Oke. Baru di awal udah mulai ada gombal ya. ini Ratu Gombal ya? Pengen Di balas awal, tapi di aduh, awal. lupa. Balas dong. Apa Balas ya? dong Nasya dong. Balas dong. Ini Mungkin katanya nggak nasi ada. punya Nasya mungkin tadi. bisa bales gitu buat Kak Doni. Tuh, Udah coba masa cuma ganteng gitu. Kak Nicole doang yang bisa ngegombal. Iya. Coba nih Kak Nasya. Pasti punya gombalan kan? Udah pakai baju Tuh, kotak-kotak. kotak-kotak. Kayak spray aku di rumah loh. Kayak kopi bed warteg ya. Tapi ngomong-ngomong baju kotak-kotak Doni sama Kak Nicole sama nih sebenarnya. Oh, jadi kalian matching ya? Iya, outfitnya biasa. hari ini Tapi ya? sebenarnya kita matching Kak. Ini merah, biru. Biru, Nah, iya. tapi aku mau jelasin itu Heeh. salah satu termasuk love language, yaitu bertutur kata yang positif buat teman-teman. Mungkin ada love language dari Mbak Nasya. Oh, bahasa cinta ya? Iya. Oh, jadi yang kita ngobrolin tadi sebenarnya Itu namanya Itu bahasa ada cinta. tujuannya Jadi gitu sebenarnya loh. yang diomongin tadi itu word affirmation. Iya. ya? Affirmation-nya Oh, oke. dari Nicole ke Jubel. Ya. dijawab dulu tadi belum jawab. Apa love language-nya? Kalau aku mungkin transparan ya. Oh, enggak. Bukan ya? Kalau belum tahu Kak bisa cek di websitenya sebenarnya kita bisa tahu love language-nya. apa Tapi tuh? kayaknya Kak Nesya udah ada love language-nya dari ini. Iya, kalau aku mungkin bisa mengetahui love language masing-masing tuh di webnya itu di 5lovelanguage.com ya. Itu jadi nanti ada 5 love language kayak act of service, quality time, Oh gitu. receiving gifts, physical touch, sama words of Word affirmation affirmation. tadi Oh, ya wow. kan. Wow. Jadi kepo nih, langsung searching gitu. Sahabat budaya juga yang kepo bisa searching loh langsung Iya, loh ya. boleh sekali. Di situ. Nah, tapi aku mau jelasin nih, di dalam perkembangan zaman maupun budaya ada word of affirmation yang terkenal sekali di NTT, Kupang. Kira-kira tahu nggak apa? Di NTT. Iya. Nusa Tenggara Timur maksudnya Iyalah. nih. Tahu Bukan dong. cuman kaya akan budaya dan kaya akan lautan aja, tapi juga mereka punya ada suatu kebudayaan yang memang harus dilestarikan. Kira-kira apa? Tahu. Karena aku udah ngalamin sendiri gimana. Tahu nih Tahu nih. kalau Kak Jubel. Oh, udah kira Nggak sama lama banget. banget sih, tapi dari pengalaman juga pernah ke sana dan kebetulan ngelihat secara langsung gimana budaya Natoni yang salah satu love language-nya Kupang juga sebenarnya kalau bisa dibilang. Ya. Tradisi Natoni Tradisi ya namanya Natoni, ya. tradisi Natoni. Laskar Rempah dari Bet Cendana. Iya Ya, dong. Kupang Iya, NTT. Kupang NTT. Kira-kira apa sih yang kamu tahu dulu? Pemikiran kamu tentang Natoni itu gimana? Natoni. Ya, pribadi awalnya belum tahu sebenarnya ini Natoni apa, tapi pas ke Kupang secara langsung, nah di sana kami Laskar Rempah ada penyambutan dari batch sebelumnya yakni batch Pala. Nah di sana ada seni penampilan budaya tradisi Natoni. Nah tradisi Natoni ini sebenarnya tradisi bertutur dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, terlebih di Kabupaten Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Nah aku sendiri ngalaminnya pertama sebenarnya nggak ngerti juga yang diutarakan sama mereka karena mereka menggunakan bahasa Dawan sendiri. Oh, bahasa asli Bahasa masyarakat. asli. Bahasa asli dari masyarakat. masyarakatnya. Mungkin selebihnya bisa ditanya juga dari langsung. Kalau saya pribadi mengalami bagaimana mereka memberikan nasihat juga dan seterusnya, dan juga di dalamnya juga mungkin ada love language, gimana mereka mengungkapkan rasa kasih tapi dalam bentuk kata-kata hiasan mereka seperti itu juga. Yang Tapi aku lihat itu kemarin kan banyak sekali orang-orang tua dan kurang dari anak-anak kecil di Nusa Tenggara Timur yang membuat Natoni itu sendiri. Kira-kira menurut kamu tuh itu gimana? Kayak cuman
cuman orang-orang tua saja gitu yang banyak. Oh, waktu Iya. kalian ke sana yang ikut tradisi itu memang kebanyakan Iya, kebanyakan orang-orang tua saja, banyak Dan anak sepertinya emang orang tua semua ya Iya. yang langsung natoni di sana. Nah, ya jadi sebenarnya dari lihat karena mereka mungkin menggunakan bahasa Dawan di sana, jadi kebanyakan dari sepunya langsung dan pas denger dan lihat secara langsung sebenarnya merasa kayak wow, ini yang diomongin mereka sebenarnya artinya apa sih, penasaran dan sampai searching juga tentang natoni ini sendiri. Ternyata ini loh natoni yang khas dari NTT yang berisikan bagaimana mereka mengucapkan perasaan dan juga nasihat dan sebagainya dari mereka sendiri, dan waktu itu memang belum kelihatan dari pemuda yang di sana. Tunggu. Kalian tadi kan udah ngelihat atau udah ikut tradisi namanya natoni ya di NTT gitu ya. Berarti sebenarnya kalian ini bagian dari Laskar Rempah. Iya, sekarang Batch apa waktu itu berarti? batch Batch Cendana Cendana dong. dong. Cendana itu berarti batch keberapa ya? batch terakhir. Oh, batch terakhir. Salah satunya tempatnya yang disinggahi adalah Kupang. di Kupang. Kemudian ketemu atau kemudian mengikutilah tradisi natoni itu gitu ya. Berarti waktu itu dari mana ke mana sebelumnya kalau rute Cendana ini? Batch Cendana sorry ya. Iya. Batch Cendana tuh dari Kupang ke Surabaya. Oh, dari kembali Kupang ke lagi. Surabaya. Berarti naik KRI Dewa Ruci berarti waktu Iya. itu ya. Kapal kebanggaan Iya, lah kalau kali. dapat kesempatan berlayar juga bersama Melintasi. Iya, bersama seluruh Laskar Rempah di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kan udah salah satu yang terpilih. Iya. Tepuk tangan. Wow. Kalau mereka berlayar itu menikmati gelombang gelombang laut. Iya. Kalau kita berdua kan Aisyah, kita menikmati 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Gelombang kanan kiri. Juga outfitku udah kayak gelombang laut. Kita juga ya biru-biru ya. Iya, kayak biru-biru ini Biru-biru gradasi gelombang. ombak gitu kan. Gitu. Tapi waktu kalian ikut tradisi natoni itu waktu di momen apa? Waktu di Kupang pada saat Itu itu? penyambutan di pelabuhan Tenau Kupang. Terus juga di SMK 6. Oh, jadi nggak cuma sekali? Oh, Nggak cuma tidak, sekali. kita tuh diratukan di sana. Oh, dirajakan Dan ya? dirajakan dan dirajakan gitu loh maksudnya. Ya, disambut mereka Disambut. sama love language khas dari NTT. Tadi sebenarnya. dari Dan salah satu tutor tadi ya. salah satu tutor. Walaupun kita tidak mengerti, tetapi kayak punya feel-nya tuh beda gitu loh. Kayak sampai disambut terus, waduh kayak biar bahasanya tuh gak paham tapi Iya. kayak oh bagus Tapi ya. sebenarnya paham Bagus juga, ya, paham. iya. Maknanya Iya, Maknanya gitu. Iya. Kita disambut meriah, kita disambut. Pokoknya tari-tariannya tuh beda-beda ya kan Jubel. Kayak Iya. di SMK 6 tuh beda, di SMK 4 tuh beda. Tapi yang love language-nya tuh nggak pernah berubah gitu loh. Tetap sama ya, Tetap tetap sama sama, oke. gitu. Berarti datang ke Kupang bukan cuma satu kali doang nih kan Aisyah, double Iya. mereka Iya. Nambah ya. Aduh. Enakan ya. Si Kan Aisyah ini ternyata adalah salah satu bagian dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, betul ya? Iya. Tepatnya di kelompok kerja mana kan Aisyah? Warisan budaya tak benda. Ah. Subjek warisan budaya tak benda. Tuh kan Oh gitu. ini. Berarti bukan mengurusi ya istilahnya, kayak membidangi juga hal-hal semacam tradisi natoni ini Iya, kan. budaya tak benda tadi kan. Ini masuk ke dalam warisan budaya tak benda sebetulnya. Iya. Mm-mm. Nah, kalau salah satu tutor tadi kayak yang dibilang sama Jubel dan Jubel, Nicole, ya itu bisa masuk ke kalau dia berupa syair-syair itu ada domainnya nih. Itu tradisi lisan dan ekspresi. Tradisi lisan dan ekspresi. Tapi kalau dia berkaitan sama ritual, karena kan tadi ada kayak ritual penyambutan Iya. tamu, kalau dia merupakan rangkaian dari ritual tadi, itu juga bisa masuk ke domain adat istiadat masyarakat dan Oh gitu. Kudus. Jadi bisa masuk ke domain yang berbeda. Lalu kalau misalnya dia itu ada kayak memperlihatkan pakem-pakem seni pertunjukan, kayak mungkin ada gerakan, kayak tadi Iya, kan iya, juga iya, dengar iya. ada Iya. Iya. tari dan Tari lain-lain ya. dan Ada tari juga. Iya, itu juga bisa masuk ke domain seni pertunjukan. Jadi sebenarnya kalau di WBTB itu tergantung sama bagaimana si kelompok atau pelaku budaya ini menjelaskan atau mendefinisikan si warisan budaya yang tak bendanya tadi gitu. Jadi lebih sifatnya cair gitu Mas Doni, tergantung dan Jubel dan juga Nicole dan sobat budaya biar pada tahu. Tergantung juga dari komunitas ya. Iya, Kalau jadi untuk komunitas, karya budaya. nah, Kita menyebutnya kalau untuk natoni tadi apa ya, karya budaya, warisan budaya. Iya, atau- kira-kira apa?
Iya, warisan mereka tetap namanya warisan budaya tak benda. Tapi kalau memang udah ditetapkan itu jadi warisan budaya tak benda Indonesia. Cuma kan ini kebetulan baru dicatatkan ya. Oh, baru dicatatkan. Iya, jadi kalau dari pengalamanku kemarin, jadi Natoni ini ada satu pemimpin yang bertutur dan di samping-sampingnya ada pendamping yang ikut juga menjawab sebenarnya apa yang dibilang. Oh, jadi bukan cuma satu ya, jadi saling balas. Oh, jadi rame kayak kita ya. Iya. Bisa nih Natoni. Iya, menyaut sebenarnya. Dan itu diucapkan sama tamu yang datang kebetulan yang kemarin datang itu adalah Laskar Rempah dari batch Pala dari dan Banda bersama juga Cendana ada di situ bersama mereka. Nah, ngomong-ngomong tadi dibilang sama Kak Nesya kalau mereka baru dicatatkan ya Kak. Iya. Nah, dari kami sendiri kan Laskar Rempah sebagai yang udah menyaksikan secara langsung sebenarnya sama si tradisi Natoni ini. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Sebagai anak muda gitu loh yang cuman bukan di sosmed saja tetapi kita harus melestarikan budaya-budaya Natoni gitu. Menurut Mbak sendiri tuh gimana kemajuan untuk love language dari setiap provinsi beda-beda? Dari salah satu tur tadi ya. Iya, salah satu tur Natoni tadi. Ya mungkin kan kalau misalnya aku baca-baca sedikit tuh tentang Baca tradisi di mana Natoni. nih? Oh, banyak sumber Oh, referensi iya. banyak. Kelihatan sih kutu buku. Oh, kacamata nih. Oh iya. Kalau itu mungkin tradisi Natoni itu udah dipakai sebagai ini ya, komunikasi ritual gitu ya. Jadi kan dari setiap ritual gitu. Nah, mungkin kalau untuk ke anak mudanya tadi kan aku dengar juga udah ada kayak anak SMK tadi yang menampilkan tadi ya. Sebenarnya menampilkan di Ini SMK tadi soalnya, ya, iya. dari guru Ini mereka. belum dari guru mereka. Oh, dari guru mereka. Atau Oh, yang dari guru. udah udah Kebanyakan berpengalaman anak-anak dengan Natoni. SMA tuh fokus di kain tenun. Oh gitu. Iya, kita datang ke sana tuh banyak sekali yang belajar kain tenun Iya. gitu. Mungkin kalau misalnya salah satunya jadi muatan lokal kali ya. Iya, betul. Ya, Oh, muatan bisa lokal jadi yang muatan diajarkan. lokal. Iya. Bahkan malah ada satu sekolah di sana yang punya jurusan sendiri tentang tenun sebenarnya di sana. Mereka diajarkan tentang tenun dan sebagainya. Oh, kalau ya mungkin kalau Iya, untuk Natoni tadi juga bisa tuh dibuatkan Iya. seperti tenun Oh tadi. iya, benar juga ya. Jadi Betul. kayak ada Iya. muatan lokal. Muatan lokal yang mengajarkan tentang Natoni ini. Iya, ya. Natoni tentang sendiri. bahasa dawan tadi kan Bahasa itu kan sebagai dawan. salah satu bahasa dawan tadi. Kalau untuk kain tenun sih yang aku dengar dari guru-guru di sana itu tuh didukung sendiri dari pihak sekolahnya. Oh, memang ada Iya. inisiatif dari pihak sekolah gitu ya. Biaya pun semua, biaya peralatan, biaya kainnya tuh semua ditanggung asalkan dari kita sendiri sebagai anak muda mau maju gitu loh. Oh, Iya. Berarti kalau tenun bisa, gimana dengan Natoni? Natoni gitu. Iya, benar juga ya. Padahal cuma kata-kata saja, tidak ada perbuatan gitulah. Jadi kita sebagai anak muda tuh harus semangat gitu buat belajar kebudayaan dari NTTE gitu. Tapi waktu kalian datang ke Kupang berarti 2 kali kan? 2 kali terlibat dalam tradisi itu. Karena saya pengen gak sih Kak melihat secara langsung gimana gitu tuh? kan? Kita aja kagak aja yang belum melihat secara langsung kayak udah kebayang Iya, gitu kan. Apalagi kita yang apalagi bisa kita lihat yang secara itu. langsung gitu Natoni ini. Tapi udah lihat 2 kali nih. Iya. Sebenarnya pelajaran apa sih dari ya meskipun nggak tahu tadi ya dibilang nggak tahu mungkin artinya, tapi dilihat dari mungkin vibes-nya, dari suasananya. Sebenarnya apa yang bisa dipetik ketika kalian bisa 2 kali loh. Kita aja belum pernah ya, karena saya ya belum pernah. Padahal pengen banget loh. Kalau dari Kak Jubel apa nih? Kalau aku pribadi sih gimana melihat tradisi mereka yang sangat ramah gitu, ramah tamah dari si Oh, itu budaya yang ini. paling penting. Iya, Paling penting itu. ramah tamah, mereka menyambut Tamu. menyambut orang-orang penting juga lewat si tradisi Natoni ini. Entah mereka ungkapan tentang penyambutan mereka atau tentang hiasan-hiasan dari bahasa Dawan sebenarnya juga memiliki makna yang dalam gitu buat kita. Walaupun sampai ini bilang Kak Nicole tadi, walaupun kita sebenarnya nggak ngerti bahasanya, tapi pesannya kita ngerasain juga gitu loh. Dan Vibes-nya kayak nyampe ya. vibes-nya Iya. nyampe ya, bener dan kerasa banget. Masuk ke hati. Bener ke hati, bener. Sampai ke bawah pulang katanya ya. Iya. Terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Iya. Terngiang-ngiang. Gimana ya kayak Iya. kepikiran kayak terngiang di kepala tapi kita nggak bisa ngomongin. Nah, itulah keunikan juga sebenarnya sama Natoni ini. Kalau kita sampai di sana tuh kayak kita udah dianggap gitu sebagai saudara. Pokoknya setiap Oh, iya, Natoni bener. jatuh tuh, oh ini kita sudah sebagai anak Kupang gitu loh. Apalagi sampai nambah ya. Nambah 2 kali. Dapet. Kupang ya, dapet.
terngiang-ngiang lagi kayak lagu ya. Masih Sampai ke bawah terngiang. mimpi. Iya. Masih terngiang di telingaku. Yang terngiang-ngiang tuh Natoni sama Mau Mereh. Itu Mau tuh. Mereh. Oh, Lagunya itu. banget ya. Di mana-mana Di ada mana-mana ada Mau Mereh. Sampai kita di Surabaya pun di Mojokerto diputar Mau Mereh. Mau gitu. Mereh terus. Jadi sampai malam nggak tidur gara-gara Tapi igonya mau Mereh. Igonya Mau Mereh. Sampai goyang-goyang Mau Iya, Mereh. mau Mereh terus. Nah, ada cerita unik juga sebenarnya waktu di kapal kan kita mau Ah. mere. Jadi Ah. walaupun kayak gelombang, ombak gitu, tapi kayak kita mau mere pun kayak ke bawah ombak ya kayak kita Ternyata nggak ngerasa bukan juga. bukan kapal yang goyang, tapi manusia Manusia yang yang goyang goyang. karena Mau Mereh. Kita yang goyangin kapal ya, bukan Jadi kapal. ombaknya nggak berasa ya. Iya. Kapal terombak bukan karena ombak, tapi karena Mau Mereh itu. Jadi gelombangnya bukan karena gelombang ombak, tapi Gelombang kiri. Mau Mau Mereh. Di dek kanan, di dek kiri semuanya goyang Mau Mereh gitu. Ya, yang terkenal juga di Kupang kan selain si kapur sirinya juga yang Iya. disetur Siri. ada kapur siri yang dikasih ke kita kemarin. Oh, juga. Dan Oh, ya dapat dan kata mereka kalau kita dikasih kapur siri itu sebagai tanda penyambutan dan juga saudara. Mereka menganggap kita saudara dan kata konon katanya kalau kita dikasih kapur siri sama mereka konon katanya bakal balik lagi ke Kupang dan hopefully kita bakal balik lagi ke kita sana balik. dan hopefully juga bakal ngelihat langsung lagi Natoni karena kayak wah gimana Kearifan gitu. lokalnya sangat luar biasa. Ya. Karena kita mau kepengen balik harus dong ke sana. Iya. Ngapain Saksikan jaga langsung. sini Kalau terus? Laskar Rempah kemarin disambut pakai Iya. kapur siri. Kemarin aku pakai kapur tulis. Itu banget. Aduh. Bukannya kabur barus kan? Boleh sih, lebih mahal nih. Lebih Rempah mahal. juga kan ya pakai Laskar Rempah kita tetap harus melestarikan juga rempah seperti kapur juga. Tapi selain itu aku mau nanya dong. Kalau- Nanya ke siapa nih? Ayo. Siapa yang berani menjawab dapat Oh, iya, 2 juta. 2 juta rupiah. Jadi aku kan lihat banyak ya anak muda zaman sekarang tuh udah fokus ke sosmed, ke TikTok. Nah, kira-kira karena zaman sudah canggih, kira-kira ada nggak sih platform untuk anak-anak zaman sekarang sebagai generasi penerus bangsa buat kita belajar tentang Natoni atau kebudayaan-kebudayaan yang lain yang mungkin akan disediakan oleh pemerintah gitu sebagai dukungan kita untuk belajar lebih giat dari budaya-budaya kita sendiri gitu, seperti kamus, audio atau apa gitu. Kira-kira bisa dijawab? Kalau Kanasya tadi udah punya jawaban nih. Dari rumah udah punya jawaban. Ya, gimana itu kan Asik, yang Kak tadi. Serius Kak Doni? Serius dong, kan ini podcast beneran. Kita bukan tapping. Beneran dong. Ya, mungkin Coba. menyangkut pertanyaan dari Kak Nicole tadi. Masih nyambung Masih pertanyaannya. nyambung dong. Laskar kasih hati. Nah, kebetulan kita lagi bareng Iya. expert dari Pertanyaan gelombang kiri loh. Jadi dihantam dua gelombang Dihantam pertanyaan. dong. Sebenarnya masih menyangkut pertanyaan tadi, gimana sebenarnya peran dari pemerintah pusat dalam hal ini juga dari Kemendikbud sendiri untuk melestarikan budaya-budaya seperti tradisi Natoni tadi gitu Kak. Kira-kira kan tadi udah dimasuk pencatatan ya Kak. Iya. Akankah kita bisa mungkin suatu saat bisa masuk jadi WBTB kan ya? Portfolio gitu seperti itu. Boleh penjelasannya? Nyambung tuh kan Bunda? Asya. Nyambung. Bisa dijawab. Posisi dari tradisi Natoni sekarang tuh di Iya. database Kemdikbud Ristek tuh bagaimana? Karena kan, banyak Asya? orang nggak tahu. Iya, Oh betul. ya, jadi kalau syair tutur dari Natoni ini tuh sudah dicatatkan di tahun 2018 sebagai warisan dicatatkan di WBTB. Ya, jadi untuk sejauh ini peran pemerintah baru tadi kan, karena kan kita juga Direktorat Pelindungan punya tusi pelindungan, salah satunya adalah melakukan inventarisasi. Selain itu juga ada publikasi kayak yang kita lakukan sekarang ini kan juga Iya. sebagai salah satu Sebenarnya tusinya. tanpa sadar kita Kita sudah sudah melakukan melakukan itu. ya, untuk Iya. tradisi Iya, Natoni. betul. Tepuk tangan lagi loh, boleh loh. Oke. Jelas sih. Tepuk tanganmu lanjut boleh. Iya ini kan Asya. Selain itu kan juga ada 3 aspek pelestarian lainnya. 3 aspek. Tiga. Yang pertama. Yang pertama. Betul. Jangan cuma 3. Yang pertama. Ini penasaran nih sahabat gue di rumah juga Penasaran dong, kita aja di sini penasaran banget gitu. Jadi ada pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Oh, udah 3 itu ya. Iya. Pengembangan, pemanfaatan. Ada dan 4. pembinaan. Jadi Oh, ada 4. pelindungan tadi, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Gitu. Oke, baik. Jadi mungkin kalau yang untuk pertanyaannya dari Kak Nicole tadi, apakah sudah ada platformnya atau Platform, belum iya. sih untuk kamus atau audio gitu, itu mungkin masuknya ke pengembangan kali, karena untuk Iya, memperkaya- mengembangkan budaya. mengembangkan Iya. tutur lisan tadi.
karena ini sejauh ini belum ya, masih dicatatkan aja. Untuk itu gimana caranya? Ya mungkin lebih ke pewarisannya aja ke generasi muda kali ya. Kalau untuk kamus atau audio gitu mungkin masih terlalu jauh kali, karena kan banyak belum dikenal juga kan sama masyarakat pemiliknya juga kan. Nah itu kali mungkin lebih yang tadi aku bilang lebih ke pelestariannya aja dulu, ya, kayak maksudnya diwariskan ke anak-anak muda, masyarakat ada tadi ya. Juga kan ini kan sebagai rangkaian dari ritual juga kan. Nah mungkin dari anak-anak muda bisa tuh partisipasi dulu dalam ritual-ritual adatnya tadi untuk mendapatkan pengetahuan tentang syair tutur, pengalaman dan pengetahuan tentang syair tutur tadi. Selain itu juga bisa mungkin ada kompetisi-kompetisi yang diadakan gitu. Atau kita saling berbalas pantun. Iya benar gitu. juga ya. Bisa juga mungkin dengan di sana gitu nantinya bisa saling berbalas dengan tradisi Natoni ini atau pakai bahasa Dawan sebagai salah satu bentuk pewarisan ke generasi muda. Karena yang punya tradisi itu sebenarnya ya masyarakat sendiri, dan jadi itu diwariskan ke generasi mudanya. Iya gitu. Lalu untuk ke kitanya sendiri, usaha untuk pelindungannya tadi kan udah dicatatin tuh. Betul. Nah selanjutnya bisa ke penetapan itu pasti pada kepo kan? Sangat. Itu gimana tuh Kanasya? Iya, jadi nanti dari komunitasnya tadi bisa mengusulkan ke warisanbudaya.kemdikbud.go.id gitu kan, ke websitenya, melengkapi berkas-berkas yang udah kita minta gitu, berkas pengusulan. Lalu nanti melewati proses penilaian dari tim ahli warisan budaya Tabenda dan akhirnya ditetapkan jadi warisan budaya Tabenda Indonesia kalau lolos gitu. Syarat lulusnya apa tuh? Itu lebih ke substansial gitu ya. Tapi ya saya pasti itu proses selanjutnya. Penasaran kan apa syaratnya? Tonton podcast kita selanjutnya. Kita masih ada ratusan episode. Aduh. Masih ada ratusan episode. Kita kalau nggak salah episode ke 2008 ya. Ada. Saking banyaknya saking banyak dari kita banyak. Berseason-season ada. Kira-kira kita tampil di episode berapa tuh? Boleh ya, episode berapa? Kanasya. Kita waiting listnya banyak kebetulan. Banyaknya juga budaya yang harus dibahas juga ya sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong sama Natoni tadi, emang sayang banget juga sih kalau misalnya kita nggak kita nggak melestarikan juga, karena seperti yang aku baca juga di paper dan juga beberapa jurnal dan artikel, kalau Natoni ini di ritualnya juga bisa dipakai dalam pelipur pertengkaran seperti itu, misalnya peredam konflik sebenarnya ya, misalnya ada keluarga si A dan keluarga B yang lagi ada konflik. Nah ketika dilakukan ritual Natoni ini solusinya bisa bisa terselesaikan lah masalahnya dan sebagainya. Berarti kalau aku sama Mas berkonflik lah. Tapi kita nggak boleh konflik dong. Kita nggak boleh konflik di sini. Kita nggak boleh konflik. Nggak boleh. Nanti susah lagi. Kita kalau konflik penengahnya harus ke Kupang. Jauh dong. Iya, agak jauh dong. Kan cita-citanya pengen ke Kupang. Boleh lah. Konflik dulu. Tapi jangan tunggu konflik dulu baru ke Kupang. Karena Kupang itu banyak tempat wisatanya. Bukan cuma Kupang, NTT-nya salah satu yang terkenal adalah Labuan Bajo. Itu. Udah pernah ke Bajo belum? Kita udah pernah lewat doang. Lewat doang. Buat apa sinyal sih? Kita lewat aja udah bagus banget gitu. Lewat aja bagus ya. Gimana apalagi kita turun ya. Kita aja lihat di Google aja. Udah seneng ya. Banyak orang luar yang sudah ke sana. Kapan kita ke sana? Boleh lagi. Boleh. Besok yuk. Iya jalan-jalan. Buat Pak Menteri. Mohon dukungannya. Batch selanjutnya Pak. Ada KRI Dewa Ruci, KRI lagi. Boleh lah. Kita ingin selip gitu di belakang kapal. Kita ingin mengarungi gelombang samudra lagi ya daripada mengarungi gelombang ini ya. Tapi selain Labuan Bajo, kalian juga sempat ngelewatin apa lagi? Destinasi-destinasi di Komodo juga. Kita lewat Labuan Bajo. Lewat kan, tapi kan ya. Pulau Rinca ya. Iya. Gitu. Di Sumbawa ya. Sumba dan Sumbawa juga. Iya, Sumba dan Sumbawa. Iya. Tapi kalau lewat situ tuh kepengen singgah gitu loh. Tapi bukan kapal kita sih jadi. Aduh. Jadi pengen ini. Tiket. Oke. Ya benar. Tapi menarik banget sih maksudnya Kanasya, mereka
bisa melintasi destinasi wisata gitu ya. Iya. Kita kan destinasinya paling ke ini stasiun KRL itu ya. Masih duduk atas. Jabodetabek. Gitu aja ya, Kak Doni ya. Kampung Bandan paling dekat ya. Tapi aku mau nyanyiin satu lagu dari daerahku. Aduh nyanyi. Satu Iyalah. lagu, satu album dong kalau bisa. Boleh. Manduk sawer loh. Tapi lagu ini tuh dikit, tapi punya arti juga buat semua daerah, terkhususnya Kupang. Tapi dari apa itu? provinsi Apa tuh lagunya? Manise, sudah lalu manise, sama santan dengan gula, sudah lalu manise. Kalau santan sama gula ditol juga manis. Artinya apa ngomong-ngomong? Artinya apa, Enak emang? sih, cuman artinya apa? Manis. Makasih loh. Manis sama santan dengan gula. Santan kan manis. Gula manis. Kalau dicampur kan lebih manis. Nah, Lebih itu manis. manisnya sama senyumannya. Pujian lah. Indonesia. Oke. Tadi kalau Kak Nicole nyanyi, tapi sebenarnya penasaran sama Kak Jubel. Oh, iyalah. Jubel tuh di atas kapal tuh nyanyi terus. Sebelum mau nanya nih, ini yang dipakai hiasan kepalanya. Oh iya. Apa nih? dong. Jelasin Ya. dulu dong. Boleh Nah, ya karena aku dari Sulawesi Utara, Laskar Rempa. Jadi Minahasa ya, asli Minahasa. Jadi aku bawa langsung ada namanya salah satu atribut daerah. Ini namanya susu unan. Ini ikat kepala dari suku Minahasa. Biasanya ini atribut dari kostum tradisional Kabasaran. Nah, yang pakai ini tenun Minahasa, kain bentenan. Oh, ini tenun Minahasa? Iya, Minahasa bentenan. Nah, ini sebenarnya bulu dari ayam jago. Bulu dari Ayam ayam jago. jago. Ada juga dari burung. Kalau dari Minahasa sendiri itu namanya burung taong. Burung Ada? taong. Burung taong. Yang Iya, hidup burung di taong sana. hidup di sana. Hmm. Burung endemik juga. Nah, itu yang dipakai. Tapi karena udah mulai langka, jadi ini pakai bulu Bulu ayam jago. Imitasi. Oh, Iya. tadi Iya. genting itu. Yang penting bulu ya. Dulu. Tapi keren loh kan Asya, ada generasi-generasi muda ini yang cinta budaya Budaya, aslinya tadi iya. nyanyi lagu daerah, memakai Iya. aksesoris Atribut daerah. daerah, iya, Aduh. keren. Kak Asya, Apa? biar apa nih? Besok mau apa Kayaknya nih? karena saya suka nulis jurnal gitu-gitu ya. Jurnal artikel tentang budaya-budaya enggak? Tadi kalau Kak Nicole nyanyi, Kak Asya mau apa nih? Mau pidato? Pantun. Kita jangan pulang dulu dong, belum podcast kita belum. Tapi aku pengen dengar Jubel nyanyi. Oh, itu yang dari tadi. Kirain Masa apa karena aja? ngomong atribut udah nggak nyanyi itu. Jangan lah. Dia dari rumah kok aku nggak disuruh nyanyi? Padahal dia udah lagi dipersiapkan suara sebenarnya. udah Coba nggak nih. makan gorengan. Tapi kan sebenarnya katanya. kalau aku mau nyanyi sebenarnya dibayar. Tapi ini khusus buat teman-teman podcast. Khusus nih. Dengar khusus loh. Dibayar, oke. Dibayar, nggak bercanda guys. Lagu daerah apa lagu apa nih? Gimana mau request mungkin lagu apa gitu? Lagu apa? Oh, Mau mungkin gitu, lagu Kak? daerahnya dari Oh, Minahasa. Boleh. Udah sepaket nih. Oh, Udah iya. sepaket Pasti dong. juga ya lagunya si Patokaan. Tahu nggak sih? Oh, tahu. Oke. Oke, ini tua gampat. Sayang si patokaan matiku, tego gorokan sayang si patokaan matiku, tego gorokan sayang. Semua. Satu mangemo tangan jauh, mangemo melek lako sayang. Sako mangemo tanah jauh, mangemo melek lako sayang. Kalau dari Mbak Titi DJ, yes atau no? Yes. 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 Oh, aku tuh yes. 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 Oh, Yes. ini- Semua duanya. Yes. Oh, Lanjut. bisa dong maksud aku. Gold ticket, gold ticket. Dua-duanya lanjut ya. Langsung pulang ayo. Langsung ke Jakarta udah tapi ya. Udah kayak konser aja dong gitu ini. Boleh dong. Udah nyanyi, kan Asya. Nyok, kita nonton. Kita kalau kelanjutan nyanyi jadi nggak kelar nih Nggak acara. kelar jadi satu album kita ya. Tiga album. Tapi sedikit dong tadi sebenarnya lagu si Patokaan tuh menceritakan tentang apa ya? Jadi sebenarnya ini salah satu lagu tradisional dari Minahasa. Ini ada namanya namanya Patokaan. Ini si Patokaan ini lagi merantau ke tanah orang dan jangan jauh-jauh sebenarnya ke sana.
nanti jangan lupa untuk balik lagi ke tempatnya. Oke, kembali ke tanahnya ya. Jadi lagu itu punya maknanya juga, punya cerita ya, punya kata-kata yang bisa dikasih ke orang banyak gitu, bukan hanya orang Minahasa tapi juga masyarakat umum. Ngomong-ngomong kata-kata nih, Kak Nicole, Kak Jubel, punya kata-kata nggak nih? Ada dong. Bukan cuma buat Kanasya atau Doni doang nih, buat sahabat budaya. Nah, jadi aku punya sedikit kata-kata buat... Sedikit nih, bener. Banyak boleh loh. Sedikit tapi punya maknanya tuh banyak gitu loh. Jadi aku punya sedikit love language lah dari aku. Kalau misalnya kita sebagai generasi penerus bangsa, jangan cuman aktif di sosial media tuh untuk hal-hal yang negatif, tetapi kita sebagai generasi penerus bangsa itu mempunyai dampak positif untuk diri kita dan juga kebudayaan kita agar budaya kita tuh lebih maju. Jadi gunakan sosial mediamu bukan hanya untuk membuang emosi atau membuat orang lain tuh sakit hati, tetapi kita tuh harus pamer budaya kita maupun pamer diri kita sendiri, bagaimana caranya kita untuk selalu maju dan juga aktif untuk mengembangkan kebudayaan kita gitu loh. Jadi jangan gunakan sosial media kalian buat untuk membenci orang dan Salurkan hal-hal positif di sosial media. Jarimu tuh loh, jangan buat dijaga. Mental orang tuh harus dijaga gitu loh. Mungkin dari mana? Dari Kak Jubel? Dari Kak Jubel. Kalau dari aku sendiri sebenarnya budaya itu sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada pasti lekat dengan budaya, entar di daerahnya masing-masing ataupun kearifan lokalnya. Salah satu bentuk kebudayaan tadi adalah bahasa Natoni, tradisi Natoni atau bahasa budaya sendiri. Nah, pesanku buat teman-teman semua yang nonton juga dan mendengarkan podcast ini adalah mari kita tetap sama-sama untuk melestarikan budaya. Jangan anggap budaya itu kuno, budaya itu kayak membosankan. Betul. Ya, benar. Nah, jadi budaya itu tetap kita harus lestarikan dan bahkan kita harus bawa kemanapun kita berada. Jangan sampai lupa budaya kita, seperti itu. Wah, tepuk tangan lagi dong. Nih, Kanasya sangat luar biasa ya. Kali ini kita ditemani sama dua generasi milenial sangat luar biasa. Kita jadi pengen ikutan batch lagi ya kalau ada ya. Ya, harus. Kan mereka batch cendana. Kalian bisa berkunjung ke NTT karena kebudayaannya dan juga suasana alamnya itu loh, oke? Kalian batch cendana kan kemarin ya, kita bisa batch cemara boleh, batch kayu manis juga boleh. Ini sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak nih ya, tapi sayang akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Misahkan kita, tapi mau ngingetin nih buat Kak Nicole, buat Kak Jubel dan sahabat budaya di rumah ini, kalau untuk terus mantengin sosmednya kita nih, sosmednya Direktorat Pelindungan Kebudayaan, ada di YouTube-nya nih bakal tayang podcast kita ini nih. Iyalah. Bakal trending topik ya nih ya. Bakal viral. Bakal di YouTube-nya Direktorat Pelindungan Kebudayaan itu di Pelindungan Kebudayaan. Dan kita juga ada TikTok. Ada TikTok, Instagram, Facebook. Kalau Instagram, Twitternya gimana? Facebook di @lindungibudaya. Oke, jangan sampai lupa ya. Kak Nicole? Ada yang ingin Jangan lupa juga di sosial media Jalur Rempah Rempah RI. Pantengin terus. Teman-teman bisa follow di Instagramnya Jalur Rempah RI dan juga subscribe dan nonton video yang ada di Jalur Rempah RI tentunya teman-teman. Oh, jadi ada ya, harus follow nih kita nih biar bisa ikut. Instagram Laskar Rempah juga ada dong. Follow. Lanjutnya ya. Iya bener. Oke, itu aja. Demikianlah podcast kali ini. Terima kasih buat sahabat budaya yang udah nonton. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan maupun perkataan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you. See you.